Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik Uban. Nah, ini sambil menemani. Ini ada ya beberapa teman yang udah mulai lebaran ya. Dan pastinya masih banyak teman-teman yang masih puasa hari ini. Baik, sebelum kita kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kita syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya, kita ucapkan dulu selamat hari Lebaran bagi teman-teman kita yang Lebarannya hari ini. Saya sendiri Lebarannya itu besok, gitu ya. Oke, hari ini kita langsung lompat ke September yang ketiga ya. Harusnya ada September 1, September 2. Tapi mungkin kita bahasnya besok atau lusa. Hari ini yang tepat itu kayaknya September yang ketiga gitu ya. Jadi evolusi spiritual itu adalah konsekuensi otomatis dari mengamati uh, tepatnya sih konsekuensi otomatis dari membatalkan ya, membatalkan disidentifikasi diri gitu ya kan. Jadi hanya itu sebenarnya pokoknya itu. Ya, jadi evolusi spiritual itu ya ngurusnya itu disidentifikasi diri dulu. Jadi itu adalah kalau di dalam buku-buku ya, di dalam buku-buku pencerahan kan ada dua sebenarnya kan. Pencerahan itu ada dua. Yang pertama itu menyelesaikan disidentifikasi diri. Menyelesaikan disidentifikasi diri. Dan itu apa ya, terus menerus dikerjakan gitu. Kadang menyelesaikan identifikasi. Nah, yang kedua ini cukup cukup sulit dia. Yang kedua itu cukup sulit karena kemudian tuh menyelesaikan gitu ya. Berusaha menyelesaikan masalah-masalah sosial dari konteks medan nama-namanya. Itu tuh sulit apa ya, tidak semudah yang pertama ini gitu, menyelesaikan identifikasi diri dan apa ya, yang menyelesaikan masalah-masalah sosial dari konteks sebagai medan dari nama-nama itu memang sudah ada list nama-namanya, tapi menghasilkan pengetahuan dari medan nama-nama itu tidak mudah ya, tidak mudah, tidak mudah. Itu butuh suatu ketekunan gitu, butuh suatu apa ya, kecerdasan gitu ya, kecerdasan. Jadi lebih mudah yang pertama. Yang kedua yang disebut dengan beruntung itu cukup sulit. Panduannya itu ya kita mesti banyak membaca gitu biar bisa memahami apa namanya itu uh, ilmu ilmu dari nama-nama itu gitu. Jadi di pencerahan kedua itu semacam menambang ilmu ya, menambang ilmu dari konteks nama-nama itu gitu. Yaitu pencerahan yang kedua gitu.
Karena nanti aku itu kan dia harus bisa selalu berkonsultasi gitu ya. Yang kedua itu berkonsultasi dengan konteks nama-nama itu gitu. Seperti itu. Jadi dari sudut pandang umum paradigma konteks. Jadi apa namanya? Evolusi spiritual itu dia ngomongin soal uh, uh, apa ya? Soal medan, soal awareness, level awareness yang hadir pada aku, ya kan? Pada konteks Kamiehano gitu kan. Jadi kemarin kan kita sudah bahas soal uh, awareness ya, awareness. Awareness adalah kualitas sadar dari medan kesadaran itu sendiri. Kualitas sadar atau kapasitas sadar gitu ya. Kualitas kapasitas sadar gitu ya. Kualitas kapasitas sadar dari consciousness. Nah, itu. Yes, dapat ya. Kapasitas sadarnya. Gitu. Jadi konteks aku itu sebenarnya alam dari awareness. D3. Kapasitas sadarnya aku itu seperti apa? D3. D4. Kapasitas sadarnya seperti apa? D5. Kapasitas sadarnya seperti apa? D6. Kapasitas sadarnya seperti apa? Jadi ini alam spiritual gitu. Jadi konteks aku itu memang itulah yang alam spiritual gitu. Alam spiritual. D7 kapasitas sadarnya seperti apa? Nah, saya tahu ini itu pertama kali. Pertama kalinya itu 2004 gitu. Pas dapat ijazah dari Simbah gitu. Cuma waktu itu saya hanya tahu, belum jadi pengetahuan gitu ya. Belum bisa saya bahasakan gitu. Nanti bisa terbahasakan dengan baik, tersusun itu 2018 terbahasa 2018 terbahasakan seperti ini. Sebelum-sebelumnya masih terbahasakan dengan peta Hawking gitu ya, peta Hawking. Peta Hawking itu itu adalah dia sebagai medan kesadaran gitu. Artinya sebagai kualitas sadar, kualitas kapasitas sadar gitu. Sebagai yang sadar kira-kira gitu. Sebagai yang sadar. Yang sadar sebagai ya. Itu mestinya gitu membaca peta kesadaran itu. Yang sadar sebagai. Yang sadar sebagai 20, sebagai 30. Artinya to be ya toh. Aku itu menjadi. Itu yang sadar sebagai itu adalah soal kemenjadian aku. Aku itu menjadi apa? Terhadap Kamiehano. Dan aku itu menjadi apa? Terhadap Kasemiehano. Kan itu aja kan persoalan spiritual. Ya, jadi dan itu harus dipahami baik-baik. Kalau menemukan diri di 20 misalnya, menjadi 20, nyatakan ini salah. Ini adalah
kualitas awareness yang palsu mengenai diriku gitu. Walaupun sakit, mampu menyatakan ini salah. Ini bukan posisi, ini bukan level awareness yang sejati gitu. Maksudnya salah itu gitu, bukan yang sejati. Kalau 20 kan bawaannya pingin makan orang gitu kan. Pingin gebukin istri, pingin gebukin tetangga. Nyatakan itu adalah konteks aku yang palsu, bukan yang sejati. Tapi istri saya habis ngata-ngatain saya, rambut saya kayak Indomie. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kata-katain Indomie itu nggak apa-apa. Tapi istri saya bilangin muka saya kok mirip-mirip. Misalnya apa? Mirip-mirip Upin Ipin, nggak apa-apa. Aku itu bukan bentuk, gitu kan. Aku itu bukan bentuk. Tapi istri saya bilangin saya ini Madesu. Oh, nggak masalah. Itu selalu nyatakan bahwa ini adalah kemenjadian aku yang palsu. Menjadian aku yang palsu. Ini akhirnya kemenjadian aku yang palsu ini. Berkat rambutku dihina kayak Indomie sama istri. Akhirnya aku jadi tahu salah satu kualitas awareness itu, kapasitas sadar dari menjadian aku itu nemu saya. Ada yang model begini ya. Mestinya begitu. Kemenjadian aku yang palsu itu saat 15 lah, 25. Harus ditemukan langsung kayak gini ya. Wataknya aku ini kalau sudah menjadi kemenjadian yang palsu nomor berapa. Jangan lama-lama diakui sebagai yang sejati. Itu kalau mau naik 600 atau sudah di 600 tuh harus sudah pandai hauto itu gitu. Harus sudah bisa menunjuk kemenjadian aku yang palsu itu yang mana, kemenjadian aku yang sejati yang mana. Kalau sudah kemenjadian aku yang palsu itu ya D3 lah itu. Banyak ragamnya nanti, banyak ragamnya. Dan itu memang sakit, palsu kok. Palsu. Jadi itu evolusi spiritual itu berarti kan dia terus-menerus mengamati disidentifikasi diri dengan kemenjadian aku yang palsu. Atau aku itu mulai menerima mulai mengetahui kemenjadian diri yang sejati. Proses menuju yang sejati itu mulai dimensi keempat dulu. Dimensi kelima. Dimensi keenam baru yang sejati. Dimensi keempat ini sudah mulai, aku sudah tidak lagi duduk pada kemenjadian aku yang palsu. Tapi pengetahuannya itu belum sejati dia tentang dirinya, tapi sudah tidak yang palsu. Baru nokolalo gitu kan. Nokolalo itu aku itu memang sudah tidak menjadi yang palsu, tapi yang sejati juga belum sampai. Ibaratnya itu bodoh sudah lewat, pintar belum sampai gitu. Itu dimensi keempat, tapi itu sudah bagus ya. Aku itu sudah mulai selamat dari kepalsuan itu. Jadi aslinya itu kalau menghadapi yang palsu ini nggak usah tinggi-tinggi amat. Tenang, apalagi nih senang tidur bareng sama aku, senang menjadi aku yang palsu. Pokoknya aku yang palsu ini itu kalau belum dapat tumbal, nggak akan saya lepas, harus dapat tumbal dulu. Minimal tadi ya istri yang bilangin saya rambut kayak Indomie, harus saya benjolin dulu. Ya itu susah itu akunya itu sudah punya, harus minta tumbal dulu. Pokoknya kalau belum benjol kepala istri atau dengkulnya, saya belum puas.
harus dipenuhi, dulu kebutuhan aku yang palsu ini gitu. Nah, itu repot itu kayak begitu. Banyak korbannya nanti. Banyak korbannya. Dan kalau dia diturutin, ya itu tidak akan pernah bisa tumbuh gitu. Nah, ini banyak laporan 4 tahun yang lalu saya masih menjadi siluman. Sekarang sudah jadi raja siluman. Oh jangan, jangan gitu. Ya sekarang sudah. Jadi akunya itu jangan menjadi, ya, jangan duduk di kualitas palsu gitu. Kualitas palsu. Kesadaran aku itu palsu gitu. Minimal di D4 gitu. Meskipun orang itu bilangin aku ini rambutnya kayak Indomie, ya nggak apa-apa. Aku rapopo. Gini-gini rambut asli, bukan rambut palsu gitu. Ini pemberian Tuhan gitu. Seperti itu. Jadi uh, yang diperlukan itu adalah, wah, apalagi mati rasa nggak ada cinta lagi. Ayo palsu memang dari dulu nggak punya cinta. Aku palsu itu memang nggak pernah punya cinta gitu. Nggak tahu dia cinta itu apa. Nggak tahu. Itu karena meledaknya dada itu karena aku itu masih mencari pemenuhannya. Pokoknya saya sudah disenggol nih. Sebelum dipenuhi, saya tidak akan rela. Makanya cepat-cepat nyatakan, oh inilah yang disebut-sebut Hawking itu. Kemenjadian aku palsu nomor berapa. Dia soalnya ini mencari tumbal untuk menyiksa kemanusiaannya gitu, mencari tumbal ini. Ya, tuh. Istri cantik-cantik malah dia pergi tidur di pos ronda lah. Ya kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi di 600 itu harus sudah mulai paham dengan level awareness, level kemenjadian aku. Level kemenjadian aku itu S besar atau S kecil. Kalau nemu S besar, ya bagus. Diakui ini cocok. Kalau S kecil, ini palsu. Saya maunya yang sejati. Dinafi dulu, pakai manafi gitu. Manafi itu tahu level awareness yang palsu, tahu level awareness yang sejati. Talahano gitu, dia kesadaran talahano. Tahu, makanya kan Hawking nulis itu gini. Dia nulis, apalagi tidur depan WC, ya Allah. Ini kayaknya kayak Yanti ini kasus-kasus. Aduh. Ya itu tuh cara untuk keluar dari level awareness yang palsu. Langsung pengakuan gitu. Oh, ini yang dibilang sama Bang Aswar itu D3. Nomor berapa? D3 aja udah bagus. Oh, ini berarti yang palsu. Identifikasi diri dengan yang palsu. Harusnya aku kan yang sejati. Gitu. Harusnya yang sejati. Di situ aku kembali mengakui sifat transendennya. Jadi ketika S kecil, aku itu menyangkal sifat transenden pada dirinya. Gitu. S kecil itu aku menyangkal. Menyangkal sifat transenden pada dirinya. Lah, makanya dia layar jiun gitu.
Aku itu kalau sudah nyangkal sifat transenden pada dirinya sendiri, layar jiun dia. Sementara S besar itu, aku itu mengakui menerima. Ya, toh? Mengakui menerima sifat transenden pada dirinya sendiri. Kalau bisa mengilmui sifat transenden pada dirinya sendiri. Makanya gini, yang sulit di pencerahan kedua itu, ya kan, pandehau butone kasemieha itu, aku itu harus mengilmui konteks nama-nama Tuhan itu, gitu. Oh, itu yang susah. Itu yang susah. Harus mengilmui konteks nama-nama Tuhan itu sehingga bisa menjadi solusi di dalam kamiehano, gitu. Itu susah, gitu. Itu susah. Gitu. Minim kenal, ada demit lewat, gitu. Itu gini, jadi aku itu dia sudah punya apa ya, karma, gitu. Jadi eh, kondisi-kondisi aku pada Kamihano itu kondisi dari karma level awareness, gitu. Level awarenessnya. Jadi level awareness ini aku itu tahu pada dirinya sendiri melalui pengalaman kehadirannya. Lah itu evolusi spiritual itu konsekuensi dari semacam itu. Konsekuensi dari mengakui disidentifikasi diri. Jadi disidentifikasi itu isinya penyangkalan, penolakan pada sifat transendennya. Penyangkalan, penolakan pada sifat transendennya sendiri. Karena dia menolak, jadi untuk mempertahankan penyangkalan penolakan tuh dia cari tumbal. Pokoknya kamu ya udah ngatain saya kriwil, kamu saya benjolin dulu. Kalau perlu kita sampai di pengadilan agama sajalah. Itu cara aku yang palsu tadi mempertahankan kepalsuannya. Terus ngapain belajar MTLOC kalau aku itu terus-menerus habisin waktu untuk mempertahankan kepalsuannya. Belajar MTLOC itu kan, waduh, eman-eman duitku kalau saya terus menyangkal sifat transendenku, terus-menerus menyangkal konteks transendenku. Kan gitu. Oke ya. Jadi pokoknya kalau sudah menemukan aku itu menjadi aku yang palsu, cirinya gampang aku palsu itu. Mau merusak, mau merusak, mau pengabaian terhadap kemuliaan, gitu. Konflik lah intinya. Hidup penuh dengan kekurangan itu konteks aku palsu. Konteks aku palsu. Oke, jadi makanya Hawking menyebut fungsi peta kesadaran itu adalah membantu transformasi cepat, gitu. Oh, ini palsu, gitu. Ini palsu. Ini palsu. Gitu. Ini palsu, gitu. Nah, itu harus hobir memang ya, harus hobir. Hobir itu
eh, pengetahuan tentang dunia batin. Oh, ini tuh palsu gitu. Ya kan? Aku itu harus memang masuk ke, harus tercahayai oleh sifat khobir. Biar dia bisa tahu, oh ini tuh medan palsu. Dikasih peta kesadaran tuh biar khobir aku itu. Cahaya khobir itu ketika digunakan ya. Ketika digunakan tuh dia jadi tahu. Nanti kalau sahid itu dia tahu pengetahuan, oh orang itu ya, orang itu lagi omongannya itu lagi dikuasai konteks 20. Nah, itu dia sudah khobir, sudah sahid, ya dia alim gitu kan. Alim itu ya pengetahuan yang utuh kok. Pengetahuan yang batin tahu, pengetahuan yang lahiriah juga tahu. Pengetahuan keduanya lah, alim itu mengetahui keduanya. Mengetahui D3 itu di dalam batin dan mengetahui D3 itu bukan di luar batin, di hulu gitu. Pengetahuan tentang lalo itu hobir, pengetahuan tentang hulu itu sahid, pengetahuan tentang sekaligus keduanya itu alim kan. Alim itu. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana melampaui aku palsu? Pertama itu sadari dulu kategorinya. Harus tahu dulu ini itu konteks aku palsu yang mana gitu. Tahu itu saja itu sudah tidak akan dipenuhi dia. Tahu saja kategorinya. Oh ini itu konteks aku palsu pada diriku. Itu kamu sudah hobir gitu. Kamu sudah hobir. Itu enggak, itu sudah suatu pencerahan. Itu kamu sudah di D6 kalau tahu ini adalah sekarang ini aku lagi di level awareness D3 gitu. Dan ini palsu gitu. Dan ini palsu. Itu saja kamu sudah melampauinya gitu kan. Tinggal kamu ilmui. Ya, kalau tahu kategori itu minim bodoh udah lewat gitu. Tinggal pintar belum sampai. Gitu. Jadi D6 itu seperti itu dia. Tahu mana konteks awareness, level awareness yang palsu, itu juga ada ragamnya, juga tahu level awareness yang benar, itu juga banyak ragamnya. Benarnya itu dimensi berapa? Benarnya itu dimensi keberapa? Nah, itu evolusi spiritual itu seperti itu. Lama-lama aku itu sudah nanti dominan pada aku sejati. Kalau dominan pada aku sejati, kok nanti dia bisa alim dengan konteks aku sejati itu ciri-ciri sukses dia. Pasti sukses secara hipotesa. Maksudnya hipotesa itu pasti sukses di dalam kerangka teori. Kenyataannya nanti kalau memang dia terus begitu, ya insya Allah sukses. Kalau secara hipotesa, kita bilangnya pasti sukses. Ya, itu sebagai konteks sejati pada kami. Tapi ketika sebagai medan, pada nama-namanya kita bilang insya Allah sukses gitu. Ya, harus benar itu. Makanya kita bilang kalau pasti sukses itu sebagai hipotesa aja. Gunanya adalah memantapkan diri sendiri untuk maju. Gitu. Tapi setelah itu kita akan
berhadapan dengan kenyataan, insya Allah sukses. Itu harus pintar memainkan kapan aku itu sebagai konteks sejati dan kapan aku itu sebagai medan sejati dari konteks nama-namanya. Seperti itu. Jadi evolusi spiritual itu adalah konsekuensi otomatis dari aku itu mengetahui konteks gitu ya. Paradigma dari konteks aku itu sendiri. Jadi ada nama. Jadi dimensi keenam itu sudah harus mulai menganut paradigma konteks aku. Dicekel. Harus pakai paradigma konteks aku gitu. Ya kan? Nah, ini ada yang minta THR nih. Hadiah biar panen pintar. Nah, itu susah. Karena nanti pintarnya aku itu ketika dia wiritannya itu ya hobir biar dia panen pintar paradigma konteks aku ya hobir ini hadiah lebarannya ya hobir biar aku itu panen pintar dalam melihat paradigma konteks aku. Kalau mau panen pintar untuk melihat bagaimana paradigma konteks aku itu menjadi perbuatan, nah, bacanya ya sahid. Wiritannya maksudnya. Jadi aku itu harus menjadi medan as-sahid. Itu nanti pintar dia, jenius melihat alam tanpa ini. Kalau mau kedua-duanya, ya alim. Alim itu dia udah apa ya? Kalau orang Muna bilang itu notofu gitu. Dalam tahu, luar tahu. Kalau bilang notofu, komprehensif. Komprehensif itu alim dia. Nah, itu hadiah lebaran THR spiritual. THR spiritual gitu. Ya. Itu dulu latihan saya ya. Latihannya itu ya latif ya hobir ya latif ya hobir ya latif ya hobir. Biar tahu paradigma konteks aku. Kalau nggak hobir tuh nggak tahu dia D3 D4 nggak tahu. Karena itu pengetahuan tentang yang batin, pengetahuan tentang consciousness. Consciousness itu dunia batin. Sementara pengetahuan tentang material itu sahih gitu kan. Nah, biar bisa menghubungkan keduanya, itu ya alim. Jadi sambil makan ketupat, lebaran, ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Dulu gitu saya waktu ngawulo itu ya sambil bikin teh, ya latifu, ya khabir, ya latifu, ya khabir. Suruh gitu, biar aku itu punya pengetahuan. Jadi sebenarnya keberpengetahuanan aku pada dirinya sendiri itu adalah karena hadirnya cahaya dari konteks nama-nama itu gitu. Makanya aku itu kalau dia tidak dapat cahaya dari konteks nama-nama itu, dan aku itu pertama memang harus dibimbing oleh mursid itu, biar cepat aku itu menyerap cahaya dari konteks, harus ada mursidnya toh. Biar cepat, kalau mau lambat juga nggak apa-apa ya wes. Aku nggak mau punya mursid bang, karena aku udah nonton film Walid mau ikuti. Wah, kamu jangan nonton film yang merusak. Jangan nonton film yang bisa mengacaukan perjalanan spiritualmu. Ya,
cari yang baru gitu. Cari yang mutabarak gitu kan, yang sudah terkenal gitu. Kamu gara-gara nonton film aja kamu udah, aku nggak mau bang, ngeri banget saya nonton Walid lah. Kamu Walid kok mau jadiin rujukan. Ah, nonton aja CEO yang nyamar gitu ya. Gitu-gitu, jangan, ya itu film Walid itu ya, itu realitas sosial yang kemudian itu bisa menjadi apa ya? Ya, itu tuh. Jangan nonton yang begitu, ikut TBP aja udah terus. Kamu ikut TBP gitu. Ikut TBP, ya. Nggak usah. Tapi saya penggemar Olah Ramlan. Ah, tinggal dulu, kamu harus jadi penggemar Mas Camim sekarang. Ya, tapi penggemar Mas Camim. Hmm. Jadi gitu ya. Jadi yang disebut dengan alam spiritual itu adalah awareness, kualitas, kapasitas sadar. Jadi kalau kalau apa sel itu kapasitas sadarnya ya hanya bisa mendeteksi vitamin dan racun gitu kan. Kapasitas sadarnya. Aku pada batu itu punya kapasitas sadar. Aku pada air itu punya kapasitas sadar gitu. Makanya dibacain bismillah berubah dia molekulnya ya. Karena dia punya kapasitas sadar gitu. Makanya batu dibacain doa berubah jadi emas. Nah, itu kapasitas sadarnya berubah dia. Kepingin juga saya gitu ya. Lagi banyak tagihan gini kan kepingin, ya Allah minta diirsat sama guru biar aku ini punya kapasitas sadar untuk membaca doa yang bisa mengubah batu jadi emas gitu. Itu namanya kapasitas sadar batu itu bisa berubah. Saya pernah gitu ya waktu haul Mbak Marjuki yang keberapa gitu. Mbak, aku ini hidupnya udah susah. Mbak saya diajarin gitu ya gimana dulu itu kapasitas sadarnya. Kok Mbak bisa potong-potong kelapa terus kayunya jadi emas. Saya nggak apa-apa Mbak. Saya modal kayu, modal kelapa dan modal kampak. Tapi Mbak tambahin modal doanya gimana gitu. Saya itu diirsat biar punya kapasitas sadar semacam itu gitu. Saking susahnya dulu cari peserta MTLOC, udah lama nggak usah ngajar kita Mbak, nggak usah ngajar, dah saya Mbak diirsat saja biar aku ini punya kapasitas sadar semacam itu. Kan bertambah ilmunya aku itu toh. Itu kan gunanya kita bermursid itu biar kapasitas sadar, kapasitas knowingness dari aku itu bertambah gitu. Saya pernah begitu tuh pas haul orang lainnya nyanyi saya wirid saya sambil ngebatin Mbak, aduh capek Mbak ngajar. Kalau ini saya dikasih itu aja udah cukup Mbak, saya nanti pulang kampung. Sampai sekarang belum dikasih-kasih. Ya harus terus belajar biar aku itu punya kapasitas sadar semacam itu. Itu kan yang soalnya dulu pernah gitu kan. Saya itu pernah eh, awal-awal kan saya juga nggak tahu buku Hawking itu apa. Saya pergi membacanya itu sehari kadang 2 kali ke sana Mbah. Saya diirsat biar aku ini punya kapasitas sadar ya, kapasitas sadar untuk memahami buku Hawking ini gitu. Malah bisa bikin D3 D4 seperti itu. Itu gunanya gitu. Biar kapasitas sadarnya itu mengalami evolusi yang cepat gitu. Ya,
Mbak, saya ditambahi lagi biar punya kapasitas sadar bisa ngelunasin utang yang banyak ini gitu. Dan saya tahu bahwa setelah Amalia itu bertambah kapasitas sadar saya gitu. Dari cemas jadi tentram gitu. Seperti itu. Jadi tahu bahwa memang kalau saya Amalia itu kapasitas sadarku nambah. Dan kapasitas sadar itu bisa nambah, bisa turun. Bolak-balik dia itu. Bolak-balik. Ya bolak-balik. Kadang es besar, kadang es kecil. Kapasitas sadarnya pada dirinya sendiri dan pada kemanusiaan, keorangannya itu bertambah dia. Ya, itu harus mempelajarinya. Paradigma konteks aku itu di D6 dia. Itu pun D6 itu paradigma konteks aku pada Kamihano gitu. Nanti ada paradigma konteks aku pada Kasemimihana itu D7. Itu bisa dipelajari berbarengan gitu kan. Bisa dipelajari berbarengan. Tapi kalau di PCI itu lebih banyak cerita soal konteks aku pada Kamiha dulu lah. Gitu. Konteks aku pada Kamiha. Kasemimiha itu ya nanti kamu cari sendiri. Mencari sendiri, ya misalnya tadi penjelasan Asmaul Husna, ayat-ayat Quran. Taunya saya itu saya. Kalau belajarnya itu ya, belajarnya juga masih belajar. Masih belajar menggunakan konteks nama-nama dan nama-nama itu untuk menyelesaikan masalah sosial. Belajarnya begitu saya. Belajarnya menyelesaikan masalah sosial ini sekarang kan sudah level kota gitu kan. Mau bangun Pulau Munawa ternyata menghasilkan tagihan yang Masya Allah banyaknya. Ya nggak apa-apa. Toh ada konteks nama-namanya itu. Tinggal pelajari sesuai dengan kondisi jiwa detik per detik. Ah, itu dia. Seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya medan dari nama-nama Tuhan itu harus menjadi solusi non linier bagi linier gitu kan. Linier. Seperti itu. Jadi Nah itu ada dari. Kalau biar lancar tagihan, nggak usah mikir tagihan. Iya 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 iya. Ya, itu dapat lagi daripada nggak usah dipikir tagihannya, yang penting lancar. Penting lancar gitu ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi evolusi spiritual itu harus memang memulai mengilmui paradigma konteks aku. Konteks aku itu pada kami bisa 3, 4, 5, 6.
Tapi kalau pada Kasemieha itu konteks aku itu adalah konteks nama-namanya gitu. Akunya yang menjadi Medan. Dan itu harus digunakan dengan baik. Nggak boleh sembarangan itu menggunakan konteks aku gitu. Harus. Makanya penting juga itu harus mahir dulu lah di D6 gitu. Ya, harus mahir di D6 dulu. Konteks aku pada Kamiha gitu. Nanti karena gini, konteks aku pada Kasemieha itu menyempurnakan konteks aku pada Kamieha gitu. Menjadi percepatan amal soleh. Ya, toh. Menjadi percepatan amal soleh, bukan perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan yang buruk itu bukan amal, fiil aja dia kan. Kalau amal tuh pasti baik, punya dampak yang menyembuhkan, menumbuhkan. Oke, itu evolusi spiritual itu konsekuensi otomatis dari pemahaman mengenai konteks aku gitu. Jadi memang nggak bisa dipaksakan perubahan itu. Ya, ini nih. Jadi jangan memasakkan perubahan. Karena perubahan itu konsekuensi dari kapasitas sadar konteks akunya gitu. Pokoknya kalau suami nggak sukses, ya bawa ke Semarang gitu. Biar kapasitas sadar konteks akunya itu meningkat. Gitu aja sekarang kan. Ada itu. Pokoknya kalau suami kok lambat beli mobilnya ini. Lambat beli emas. Lambat beli rumah. Udah dibawa aja ke Semarang. Nggak usah dimarah-marahin terus. Karena bagaimanapun itu adalah keterbatasan kapasitas sadar konteks aku gitu. Keterbatasan uh, keterbatasan kapasitas sadarnya, mau diapain, mau dipukulin juga begitu, paling dia bilang kalau kamu nggak suka saya dibuang aja gitu, ya sudah gitu, seperti itu. Seperti itu dia. Jadi mendingan kenalkan itu, kamu nggak sukses itu bukan karena kamu bodoh, tapi kamu dibodoh-bodohi oleh konteks D3. Kalau kamu mau cerdas, jenius ya, kayak Edison, nah itu bisa kamu di D6. Pelajarannya nanti kamu diikutkan mentoring gitu. Ya, dah. Biar cepat paham dia. Jadi percuma memaksakan konteks aku yang kapasitas sadarnya itu hanya begitu gitu. Dan evolusinya 5 poin, 20 tahun. Waduh, bayangin kalau dari 150 tukang marah. 20 tahun 5 poin. 10 poin 40 tahun. Keburu kakek-kakek baru 200. Itu pun belum sukses. Baru tahu salah gitu. Baru sadar salah 200. Waduh. Jadi harus dipahami bahwa kan kesuksesan itu hal yang otomatis, konsekuensi dari cara bereksistensi. Ya, konsekuensi dari konteks aku gitu. Jadi sukses dan gagal itu sebenarnya bukan tergantung
hal-hal yang eksternal, tapi tergantung kapasitas sadar konteks aku. Mau diapain gitu. Dan kapasitas sadar konteks aku itu konsekuensi dari bertambahnya cahaya dari nama-nama itu. Gitu. Cahaya dari nama-namanya yang hadir pada aku. Makanya dulu doa ibu saya itu kan waktu kecil gitu ya, sampai kelas 6 SD. Saya itu jarang mandi sendiri, selalu dimandiin sama ibu saya. Ya Allah, tambahkan cahayamu. Dari cahaya nabimu untuk anak saya ini. Doanya gitu ya, tiap hari itu. Tiap pagi kalau mandiin gitu kayak gitu. Biar kapasitas sadar aku pada aswar ini bertambah dari cahayamu. Doa ibu saya tiap kali mandiin itu kayak gitu. Sampai kelas 6 SD. Kelas SMP saya udah pindah ke rumah om saya gitu. Terus saya dari SD itu wiridnya memang dulu itu ya Rasid gitu. Nanti diganti sama ya Latif oleh Mbah Hadi. Saya nggak tahu dulu itu wirid ya Rasid ini saya dapat dari mana, saya nggak tahu. Itu dari SD itu. Saya tiba-tiba punya wiritan itu. Saya juga kalau ditanya siapa yang kasih, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Berdigantinya setelah sebelum diganti ya Latif masih Rasid di Jogja itu ada mungkin hampir setahun saya zikirnya ya Rasid ya. Biar apa ya? Biar akunya itu punya menjadi medan, biar ditambahin cahaya gitu. Biar punya kapasitas sadar yang lebih dari konteks nama-nama itu gitu. Dan saya lupa dari mana sanatnya gitu loh. Karena di kampung itu enggak ada yang wirid-wiritan gitu, enggak ada dia kan. Dari mana sanat dulu saya dapat Amalia ya Rasid. Dari kecil itu saya. SD dari kelas 1, SMP, SMA sampai saya ke Jogja, lalu diganti ya Latif ya sudah gitu. Nggak lagi, berarti udah selesai apa ya? Udah bertambah gitu. Itu saya kira yang membuat cerdas. Gitu. Kapasitas awareness-nya itu bertambah kalau mengalami kehadiran cahaya Tuhan. Gitu. Cahaya dari nama-nama itu. Ya kan? Tentu ada cahaya Tuhan tuh di mana-mana. Ya, tuh. Di ilmu itu cahaya Tuhan tuh. Ilmuwan gitu. Nah, anak-anak daripada main gadget gitu, main game, main luar tangga, suruh dia wirid biar kapasitas sadar aku itu bertambah gitu. Ya, ngapain scrolling gitu. Suruh duduk dia. Nah, itu yang susah itu membuat duduk. Kenapa? Karena sudah diprogram hiperaktif oleh game itu. Saya kalau duduk saya kuat gitu. Biar apa? Karena lo bertambah kapasitas sadar saya untuk menyelesaikan masalah. Lagi pula semua solusi itu kan karena bertambahnya kapasitas sadar kan. Sebelumnya nggak tersadari menjadi tersadari gitu. Misalnya sekarang punya tagihan banyak. Ya belum selesai itu karena kapasitas sadarnya belum cukup untuk menyelesaikan masalah itu. Coba kalau kapasitas sadarnya sudah cukup menyelesaikan masalah, masalahnya selesai gitu. Jadi masalah itu tidak bisa diselesaikan dari kapasitas sadar di mana masalah itu dibuat gitu. Dia harus diselesaikan oleh kapasitas sadar yang lebih tinggi. Lah itu gunanya ikut mentoring, ikut kelas TBP gitu. Nah kamu TBP nggak mau, mentoring nggak mau. Ya gimana mau menyelesaikan masalahmu sementara kapasitas sadarmu kok makin lama makin turun.
Dan kapasitas sadar itu makin lama makin turun loh. Ya kan? Dari 75, lama-lama turun 50. Cahaya Tuhan di 50 tinggal dikit banget. Lama turun 35, mulai ngajak istri bertengkar. Lama-lama mulai ngutuk diri. Lama-lama bunuh diri. Ini adalah kapasitas sadar yang makin turun pada aku. Kayak gitu. Kalau naik, naik kapasitas sadarnya. Kalau sudah mastering ini, saya kira insya Allah sukses itu ya. Aku itu di dunia. Ya, jadi yang ditambah itu kapasitas sadar, dan itu memang bukan karena apa-apa, itu bertambahnya cahaya Tuhan gitu. Cahaya dari nama-nama itu. Makanya kalau kuliah kalau nggak punya cekelan wirid, wah itu gimana? Ya, saya gitu, kasih tantangan apa saja nggak apa-apa. Yang penting saya tahu teorinya bahwa ini masalah belum selesai karena kapasitas kapasitas sadarnya aku itu belum cukup. Makanya tinggal duduk biar kapasitas sadarnya cukup. Kalau kapasitas sadarnya cukup, akan terjadi rekontekstualisasi gitu. Rekontekstualisasi, baca buku gitu kan. Yang kebanyakan scrolling itu tambah merosot kapasitas sadarmu. Coba kamu scrolling setengah hari, ya kan? Nanti lama-lama ngelokrok gitu. Nah, kalau duduk memang awalnya berat, tapi makin lama makin ringan. Kenapa? Kapasitas sadarmu meningkat. Nah, kalau sudah meningkat, sudah selesai belum? Masalahnya belum, berarti belum cukup. Tambah lagi. Tambah lagi. Gitu. Nah, yang susah itu ada masalah, lalu kemudian ke nama-namanya itu masalah itu beda beda nama-nama yang harus diilmui, harus ditambahin lagi nama ini. Makanya kalau sudah mahir, bukan mahir, itu sudah terbiasa gitu ya, itu mesti punya pengetahuan yang kuat mengenai Asmaul Husna, mesti punya pengetahuan yang kuat tentang Quran itu ya. Itu bukan membantu, itu cahaya yang bisa cahaya Tuhan yang sudah di encoding gitu, tinggal decoding gitu. Tinggal decoding. Kalau masalah besar yang penting waktunya cukup, itu bisa selesai. Nah, betul, sampai ketemu Dalan Padang gitu. Sydney harus ke Boyolali nih kalau kayak gini ketemu Dalan Padang gitu kan. Jadi sampai kapasitas akunya itu terang benderang pada masalah itu. Makanya uang THR-nya jangan habisin buat healing-healing. Ikut kelas, beli paket, ikut TBP, MTLOC. Paling enggak itu, kalau kamu sering dengar aja, mau mendengarkan aja. Aku itu sudah membuka perhatiannya untuk menerima cahaya kehadiran nama-nama itu. Tapi TBP nggak ikut. Itu kamu ya, di mana kamu mau mencari tambahan cahaya untuk kapasitas sadar akumu gitu. Seperti itu. Kalau kapasitas sadar aku itu bertambah, tubuh kuat. Kalau berkurang, tubuh lemah. Kan gitu kan sebenarnya power force itu kan. Kalau kapasitas sadar akumu itu bertambah, tubuhmu kuat. Tapi kalau kapasitas sadar akumu kurang, tubuhmu lemah. Iya kan? Itu kan
hakikat dari buku Power Force. Udah baca belum Power Force? Ayo, ayo siapa ini? Mumpung lebaran ya. Mumpung lebaran habisin waktumu untuk menambah cahaya pada kapasitas sadar akumu. Gak usah ikut-ikut Thomas Alva, Thomas siapa? Edison. Hore keliling kampung sampai kekenyangan. Itu enggak tambah kapasitas sadar akumu. Gitu. Jadi pintar-pintar menggunakan waktu biar kapasitas sadar akunya itu ini gitu. Nah itu ini ada dalilnya sudah. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada ketidaktahuan tentang aku. Dan seseorang adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Bahaya kalau kamu tidak tahu mengenai kapasitas sadar yang lemah. Ya, bahaya juga kalau kamu tidak tahu mengenai kapasitas sadar aku yang kuat. Anak-anak itu udah ikutkan pelajaran kayak gini. TBP ini kan 12.30. Nggak apa-apa, ini kan libur kan. Makanya makin lama belajar itu seolah-olah bukan seolah memang naik kapasitas sadar. Tapi nanti kalau habis kelas TBP kamu masuk lagi ke TikTok, turun lagi kapasitas sadarmu. Turun lagi. Nah, ya tugas PCI ya kayak gitu. Sehingga kemudian orang itu kok, oh iya ya, sehingga dia bisa mendapatkan pelajaran. Tugas PCI itu ya kayak gitu aja sebenarnya. Berusaha untuk membahas yang membuat kapasitas aku itu naik. Baca buku, ngaji. Saya coba, di meja saya ini saya udah siapin liburan saya kemana. Nggak kemana-mana. Karena ini saya harus menyelesaikan segera bulan ini semua tagihan. Gitu. Buku yang paling tebal di meja saya itu adalah buku tentang Asmaul Husna gitu ya. Perspektif sufistik dengan Asmaul Husna dari perspektif sufistik gitu. Penulisnya Wali Ali Mayer. Ini mursid-mursid Toriko ini mereka ini. Besar bukunya. Oh, fotonya gini. Nih. Belinya di Amazon, jangan bajakan. Tuh, penulisnya Wali. Besar. Ini karena mau menyelesaikan masalah. Gitu. Saya punya PDF-nya. Beli dua. Beli PDF-nya dan beli aslinya. Untuk apa? Biar menjaga ini dia PDF-nya. Menjaga kapasitas sadar aku itu. Gitu. Dia naik turun soalnya. Nah ini bukunya Mas Imam. Wah bagus, penjelasannya bagus. Ini mursid-mursid ini yang nulis. Seperti itu. Ada Quran gitu ya. Al-Misbah ini, saya punya catatan. Kalau saya itu punya catatan khusus habis belajar gitu. Ini saya nulis gini Mas Imam, punya catatan. Saya dokumentasin gitu gini. Ya. Banyak, saya bikin sendiri. Banyak ini.
Ini belum saya namai gitu. Saya cetak sendiri gitu. Ini gini. Ini lagi catat. Pelajarannya itu aku itu harus harus apa ya? Aku itu harus punya kebiasaan belajar untuk memperkuat memperkuat apa kapasitas sadarnya itu loh. Biasakan mencatat gitu. Karena itu tadi aku itu naik turun kapasitas sadarnya gitu. Naik turun. Saya kapan hari gitu bangun-bangun ngelokro mikirin tagihan akhir bulan. Oke, ini hanya kapasitas sadar yang turun gitu. Wirid lagi, wirid sehari 3 kali, naik lagi gitu. Naik lagi. Jadi apa? Ya itu evolusi spiritual kurang lebih kayak gitu ya. Ini nggak apa-apa kita lama-lamain sampai jam 10. Oh, enggak kemana-mana kan. Jadi percuma memaksakan perubahan gitu. Percuma. Apalagi memaksakan perubahan ke anak-anak. Kalau mau mengupayakan perubahan ke anak-anak, suruh dia tanggung jawab pada dirinya sendiri. Suruh dia berjuang sendiri gitu. Situ dia punya kebutuhan untuk menaikkan kapasitas sadarnya. Ya kan? Oh, anak-anak itu nggak punya kebutuhan kok untuk menaikkan kapasitas sadarnya. Kenapa? Semuanya ditanggung. Gunanya apa gitu? Semuanya ditanggung, bulanan ditanggung. Ya kan? Suruh dia berjuang gitu. Itu nanti pasti dia punya kebutuhan untuk mengetahui kapasitas sadar gitu. Level kapasitas sadar aku gitu kan. Dia punya kebutuhan itu. Pasti mau belajar dia. Seperti itu. Itu loh kayak kayak apa? Ocat. Ocat itu kalau lagi putra putra bungsunya Pak Margono itu. Kalau lagi ada masalah minta sesi dia. Udah tahu. Wah ini kok saya menderita ya kapasitas sadarnya turun. Nanti sesi dia. Sesi kapasitas sadarnya naik, selesai masalah. Dia udah punya kebutuhan gitu. Anak SD udah punya kebutuhan sadar untuk sesi. Gitu. Itu karena dia tahu bahwa meskipun dia belum mampu membahasakan, tapi jiwanya kayaknya butuh sesi ini. Ya, karena dia bisa merasakan perubahan kapasitas sadar sebelum sesi dan setelah sesi. Kan ada perubahan tuh, perubahan perasaan kan, setelah sesi dan sebelum sesi. Karena itu berubahnya itu karena pertambahan kapasitas sadar pada aku gitu. Gitu. Ada butuh sesi gitu. Jangan udah susah, nggak perlu sesi, ngapain juga. Itu jiwanya itu dia akunya itu polos, murni, bisa tahu oh ini waktunya sesi, oh ini enggak. Ya kalau ini gitu minta sesi itu sudah kenal dia. Kebenaran itu selalu membebaskan, kepalsuan itu selalu memaksa kan gitu. Anak-anak itu sedini mungkin dia Halo, diperkenalkan dengan Assalamualaikum. kebenaran. Harus diperkenalkan sedini mungkin gitu. Lalu sampai dia bisa mengilmui level awareness. Jadi percuma memaksakan perubahan karena perubahan itu konsekuensi dari kapasitas sadar gitu ya. Ini juga kita lanjutin bacaannya. Alih-alih mencoba memaksakan perubahan, yang diperlukan hanyalah membiarkan keilahian melakukannya dengan menyerahkan secara mendalam semua
kendali, perlawanan, ilusi tentang keuntungan dan kerugian. Jadi biarkan cahaya kapasitas sadar itu yang melakukan perubahan. Wah itu tiba-tiba apa kan belum, misalnya kan saya punya tagihan ini kan belum selesai itu karena aku itu belum cukup kapasitas sadarnya untuk menyelesaikan itu kan. Solusinya tambah lagi aja kapasitas sadarnya, tambah kapasitas sadar. Kalau sudah cukup, dia tahu solusinya gimana. Dia tahu. Dia akan tahu. Jadi nggak perlu takut sebenarnya mengambil kerja yang banyak. Karena solusinya cuma satu, tambah kapasitas sadarnya. Dan itu kan kamu sudah, yang ikut MTLOC itu kan belajarnya, wah. Masalahnya nggak mau ngilmui. Nah, itu masalah sendiri lagi. Belum mau mengilmui, ya sudah. Jadi kapasitas sadar itulah yang melakukan gitu, yang menyelesaikan masalah. Tidak perlu menghancurkan atau menyerang ilusi. Jadi di D3 itu kapasitas sadarnya itu ilusif gitu ya. Ilusif, bersifat menipu. Dan itu nggak bisa kamu hancurkan kapasitas ini karena ini suatu kenyataan. Yang bisa itu kamu jangan di sini. Bukan saya nggak mau di D3, bukan nggak mau, kamu keluar aja kalau bisa. Ya kan. Dan di D3 ini kan jago ini. Nyuruh orang lain berubah. Kamu ya, nyuruh istri, kamu jangan kopio saya ya, Mas. Saya nggak kuat. Kalau kayak gini saya mendingan saya buang diri di tol. Wah, keluar aja dari sini. Makanya tunjuk, oh ini aku berarti di sini. Saya harus keluar. Gitu. Jadi harus dilewati. Kalau aku itu di sini, dia menjadi lemah. Kalau aku dia semakin ke atas, semakin kuat. Semakin kuat itu, semakin cepat selesai masalah. Seperti itu. Saya kira itu dulu ya untuk kelas pagi ini. Pokoknya tambah terus kapasitas sadarnya sehingga sampai masalah itu selesai. Setelah selesai nanti ambil lagi masalah. Tinggal lagi tambah kapasitas sadar baru. Ya, makanya saya tambahin lagi tagihannya. Tambahin. Kenapa lu? Kapasitas sadar itu kan unlimited. Ya, Tuhan itu kan sebagai level awareness yang absolut. Berapapun masalah bisa selesai kan. Ya udah dijajal gitu. Jajal ambil masalah, jangan bagus tuh biar Bang Aswar sajalah. Aku mau nggak punya amal soleh kalau gitu.